Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 5 Juli 2025, Pekan Biasa ke-13 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Justinus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu hingga hari ini. Kami berterima kasih atas kasih-Mu yang menyelamatkan kami, sehingga kami beroleh kehidupan dari penebusan Putra Tunggal-Mu, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kami pun memiliki harapan akan kebangkitan dan hidup kekal bersama-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menerangi hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu hari ini. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 27, ayat 1-5, dilanjutkan ayat 15-29. Ketika Ishak sudah tua, matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Pada suatu hari, ia memanggil Esau anak sulungnya, dan berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu kapan aku mati. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang, dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu, bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang gurun, memburu seekor binatang untuk dibawa kepada ayahnya. Sementara itu, Ribka mengambil pakaian yang indah, kepunyaan Esau anak sulungnya yang disimpannya di rumah. Disuruhnya Yakub, anak bungsunya, mengenakan pakaian itu. Kedua belah tangan Yakub serta lehernya yang licin lalu dibalut dengan kulit anak kambing yang telah ia sembelih. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya. "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Aku telah melakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, lalu berkatilah aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawab Yakub, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub,
Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suaranya, suara Yakub, kalau tangannya, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Maka didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu Ishak makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Yakub lalu mendekat dan mencium ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, terberkatilah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Ia baik. Pujilah nama Tuhan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Ia baik. Pujilah nama Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab namanya itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Ia memilih Israel menjadi milik kesayangannya. Pujilah Tuhan, sebab Ia baik. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu Maha Besar, bahwa Tuhan kita itu melebihi segala dewata. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya.
Tuhan, sebab Ia baik. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 9, ayat 14 sampai 17. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Kita pemilik hak kesulungan Anak Allah. Renungan dibawakan oleh Irene Indarti. Shalom Aleichem. Kiranya Roh Kudus Allah senantiasa menjadi penasihat dan penghibur bagi kita gerejanya yang sedang menjalani pensiarahan di muka bumi. Judul dari kisah kitab Kejadian hari ini adalah Yakub menipu saudaranya dan merampas berkat anak sulung. Ada dua hal yang menarik perhatian saya, yakni pertama, Yakub menipu dan merampas berkat anak sulung dari saudaranya. Kedua, berkat anak sulung atau hak kesulungan. Pertama, dikisahkan seolah-olah tindakan untuk menipu dan merampas hak seseorang dapat dibenarkan oleh Allah. Apakah benar demikian? Apakah Yakub dengan dibantu ibunya Ribka menipu ayahnya Ishak sebenarnya merupakan cara Allah untuk mengalihkan hak kesulungan Esau kepada Yakub? Mari kita baca perikop kitab Kejadian bab 25 ayat 29-34 yang mengisahkan bagaimana Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan semangkuk kacang merah. Bahkan Esau bersumpah kepada Yakub. Esau memandang ringan hak kesulungannya. Ketika kemudian Allah mengalihkan hak kesulungan Esau kepada Yakub, itulah konsekuensi dari sumpah Esau sendiri. Hal kedua, apakah hak kesulungan itu? Dalam konteks Israel pada zaman kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama, hak kesulungan adalah
hak istimewa dan sangat berharga yang dimiliki oleh anak laki-laki sulung, anak pertama. Hak kesulungan itu tidak hanya bersifat materi, tetapi juga spiritual dan kepemimpinan. Komponen utama dari hak kesulungan adalah sebagai berikut. 1. Kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga. Anak sulung memiliki posisi otoritas dan tanggung jawab untuk memimpin ibadah dan menjadi kepala keluarga setelah ayahnya meninggal. Ini berarti dia akan meneruskan garis keturunan dan menjadi pemimpin rohani serta sosial bagi keluarga besar. Yang kedua, bagian ganda dalam warisan. Anak sulung berhak menerima 2 bagian dari harta warisan ayahnya dibandingkan dengan 1 bagian untuk setiap anak lainnya. Ini menunjukkan posisinya yang lebih tinggi dan tanggung jawabnya untuk menopang keluarga. Yang ketiga, hak memperoleh berkat perjanjian. Ini adalah aspek yang paling penting dan spiritual dari hak kesulungan. Anak sulung secara tradisional adalah penerima utama berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham, dan kemudian Ishak dan Yakub. Berkat ini mencakup janji keturunan yang banyak, tanah, dan bahwa melalui mereka semua bangsa di bumi akan diberkati. Esau sebagai anak sulung memandang rendah hak kesulungannya dan menjualnya kepada Yakub hanya demi semangkuk sup kacang merah. Ini menunjukkan bahwa Esau lebih mementingkan kepuasan sesaat daripada berkat-berkat rohani dan jangka panjang yang melekat pada hak kesulungannya. Sebaliknya, Yakub sangat menginginkan berkat-berkat rohani masa depan ini. Meskipun ada hak-hak istimewa ini, Alkitab juga menunjukkan bahwa hak kesulungan dapat berpindah tangan jika anak sulung berperilaku tidak pantas. Misalnya dalam kitab 1 Tawarik 5 ayat 1, di mana Ruben yang kehilangan hak kesulungannya karena dosa. Konsep anak sulung juga memiliki makna simbolis dalam Alkitab, di mana Israel secara keseluruhan disebut sebagai anak sulung Allah, dan kemudian orang-orang percaya disebut jemaat anak-anak sulung, menunjukkan posisi istimewa mereka di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Injil hari ini menurut Santo Matius Penginjil? Apakah berhubungan dengan hak kesulungan? Saya mencoba melihatnya dengan cara bersifat analogi, bukan tafsiran langsung. Sistem lama versus sistem baru dalam pewarisan rohani. Poin pertama, baju tua atau kantong kulit tua. Hak kesulungan dalam beberapa aspek mewakili sistem pewarisan berkat Allah yang berlaku pada zaman Perjanjian Lama, di mana berkat dan kepemimpinan diwariskan melalui garis keturunan fisik dan tradisi. Poin yang kedua, kain baru atau anggur baru. Ajaran Yesus membawa sebuah hak kesulungan atau pewarisan rohani yang sama sekali baru. Dalam Perjanjian Baru, hak anak-anak Allah tidak lagi didasarkan pada keturunan fisik atau hak kesulungan yang lahiriah, melainkan melalui iman kepada Kristus. Setiap orang yang percaya tanpa memandang status kelahiran bisa menjadi anak Allah dan pewaris janji-janjinya. Jika kita mencoba memahami atau menerapkan hak kesulungan yang baru menjadi anak Allah melalui iman dalam kerangka pemahaman lama, yaitu hukum, tradisi, dan keturunan, akan menyebabkan konflik dan kegagalan.
Cara baru ini menuntut kantong atau baju yang baru, yaitu hati yang diubahkan dan pemahaman baru tentang hubungan dengan Allah. Yesus tidak datang untuk menghapus hukum, tetapi untuk mengenapinya. Dalam pengertian ini, hak kesulungan lama, seperti yang dimiliki Esau dan Yakub, adalah bayangan atau persiapan untuk hak kesulungan yang lebih agung yang akan datang melalui Kristus. Anggur baru tidak dapat diisikan ke dalam kantong tua, karena pemenuhan yang dibawa Yesus yaitu begitu radikal, sehingga tidak bisa begitu saja dicampur dengan bentuk-bentuk lama. Ini membutuhkan cara pandang dan penerimaan yang baru. Cara Allah bekerja di zaman Yesus merupakan suatu perubahan paradigmatis yang tidak bisa dicampur aduk dengan sistem lama yang usang. Sama seperti hak kesulungan di Perjanjian Lama adalah bagian dari sistem pewarisan fisik dan tradisional. Hak kesulungan rohani dalam Perjanjian Baru, yaitu menjadi anak Allah melalui Kristus, membutuhkan sebuah kantong atau baju yang baru, yaitu hati yang baru dan pemahaman yang baru tentang keselamatan dan hubungan dengan Allah yang tidak lagi terbatas pada garis keturunan atau tradisi. Hak kesulungan Israel sebagai anak sulung Allah telah dipindah tangankan kepada kita jemaat anak-anak sulung melalui iman kepada Yesus Kristus. Akankah kita menjual hak kesulungan kita sebagai anak Allah hanya untuk membeli kenikmatan sesaat, seperti yang dilakukan Esau? Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk rahmat karunia daripadamu, yakni hak kesulungan sebagai anak Allah melalui wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.